Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai awal kehidupan manusia di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke kehidupan manusia di Indonesia, otomatis kita harus tahu terlebih dahulu nih tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut teori Kern dan von Weingarten, nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Indonesia itu secara bergelombang dan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Mereka berasal dari daerah Yunan atau Tonkin, yaitu sekitar lembah hulu sungai Mekong, Vietnam sekarang. Nah, mereka datang ke Indonesia ada yang melalui jalur darat dan ada juga yang melalui jalur laut. Nah, penyebaran mereka masuk ke Indonesia ini terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama yaitu terjadi pada 2000 sebelum Masehi. Nah, orang-orang yang masuk ke sini itu adalah orang-orang bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, mereka itu membawa kebudayaan Neolitikum, contohnya seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Nah, gelombang yang kedua terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, manusia yang datang ke Indonesia pada saat itu adalah manusia Detro Melayu atau manusia Melayu muda. Nah, kebudayaan yang dibawa oleh mereka itu adalah kebudayaan Dongson, contohnya seperti kapak corong dan nekara. Nah, ini merupakan peta wilayah Yunan, Tiongkok yang menjadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini ada pembagian manusia purba di Indonesia, dibagi menjadi 3, yaitu pertama itu ada Meganthropus Paleojapanicus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga ada Homo. Dan selanjutnya yang pertama adalah Meganthropus Paleojapanicus. Nah, fosil Meganthropus Paleojapanicus ini ditemukan oleh von Königswald antara tahun 1936 dan 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus Paleojapanicus ini berarti manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang ada di Jawa yang hidup sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus Paleojapanicus ini memiliki tulang pipi tebal, otot kunyah yang kuat, tonjongan kening yang mencolok, tonjongan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu dan perawakan tegap, dan mereka juga merupakan manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua ada Pithecanthropus. Di sini Pithecanthropus itu ada 3 ya, Pithecanthropus robustus, Mojocortensis, dan Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus robustus dan Mojocortensis ini ditemukan oleh von Königswald pada 1936 di lembah Sungai Brantas. Manusia ini dianggap sebagai generasi yang lebih muda dibandingkan manusia sebelumnya. Dan manusia ini juga dianggap sebagai jenis manusia pertama. Nah, jenis manusia purba ini juga masih tergolong ke dalam Pithe atau manusia yang berbentuk kera. Nah, selanjutnya ada Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Tengah. Nah, Pithecanthropus erectus ini berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini memiliki volume otak sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek, tetapi memanjang ke belakang, tulang kening yang sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 180, dan manusia ini juga telah berjalan dengan tegak. Nah, selanjutnya itu ada manusia Homo. Nah, manusia Homo ini yaitu manusia Homo solensis dan Wajakensis. Dan Homo solensis dan Wajakensis ini digolongkan ke dalam manusia Homo sapiens. Nah, Homo solensis ini ditemukan di sepanjang Bengawan Solo. Nah, oleh Overnoot tahun 1931 sampai 1934. Nah, adapun Homo Wajakensis ditemukan oleh Van de Schoten di Desa Wajah pada tahun 1888 dan Eugene Du Bois pada tahun 1889. Nah, kedua jenis manusia Homo ini disebut Homo itu karena mereka itu menyerupai manusia modern gitu. Dan volume otak dari Homo solensis dan Wajakensis ini mencapai 1300 cc dan digolongkan sebagai Homo sapiens. Nah, mereka ini hidup di antara tahun 60.000 tahun sampai 25.000 tahun dan dari 900.000 tahun sampai 200.000 tahun yang lalu.
Nah, sekarang kita masuk ke corak kehidupan manusia zaman praaksara. Nah, berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Nah, pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di sini dibagi menjadi 2 kembali, yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum berlangsung sekitar kurang lebih 600.000 tahun yang lalu, dan manusia purba di zaman Paleolitikum ini adalah Megathropus, Pithecanthropus, dan jenis manusia jenis Homo gitu. Nah, mereka ini mulai hidup secara nomaden gitu, atau berpindah-pindah tempat. Dan mereka hidup mulai berkelompok sekitar 10 sampai 15 orang, dan mereka sudah mengenal primus inter pares. Nah, benda-benda hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum ini berupa alat batu yang masih kasar, seperti alat setting batu, kapak perimbas, dan ada juga alat-alat yang terbuat dari tulang atau flex. Nah, benda-benda hasil kebudayaan pada zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Ngandung dan kebudayaan Pacitan. Nah, selanjutnya zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum ini terjadi kurang lebih 10.000 tahun sampai 2.500 tahun yang lalu. Nah, benda hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum ini berupa batu yang salah satu sisinya sudah dihaluskan gitu. Nah, manusia yang hidup di Mesolitikum ini adalah manusia atau ras dari ras Austra-Melanesoid dan ras Mongoloid gitu. Nah, manusia pada masa ini juga sudah menghasilkan sampah dapur atau disebut dengan Sejokun Mondinger. Dan mereka juga sudah membuat sebuah gua yaitu disebut dengan Abyssosauros. Dan mereka juga hidupnya sudah semi-sedenter, mereka masih berpindah-pindah tapi kadang menetap juga. Dan mereka mulai mengenal bercocok tanam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa bercocok tanam. Nah, pada kehidupan masa bercocok tanam, manusia praaksara di zaman ini, mereka yang awalnya masih food gathering, mereka sudah mulai mengenal food producing atau menghasilkan makanan. Nah, di masa bercocok tanam ini juga mereka sudah mengenal sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme merupakan sistem kepercayaan terhadap roh-roh halus, dan dinamisme merupakan sistem kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Nah, manusia pada masa bercocok tanam ini, mereka sudah mulai menetap atau sedenter. Nah, mereka juga memiliki hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum dan Neolitikum. Nah, zaman Megalitikum ini terjadi sekitar 2500 sampai 1100 sebelum Masehi, dan kebudayaannya itu ada kebudayaan tapak persegi dan Dawson. Nah, di sini ada salah satu contoh kebudayaan dari zaman Megalitikum. Pertama ada menhir, dolmen, punden berudak, waruga, sarkofagus, dan arca batu, yang semua ini digunakan dalam upacara-upacara kepercayaan mereka, yaitu upacara-upacara animisme dan dinamisme. Nah, selanjutnya ini ada salah satu contoh di zaman Neolitikum juga, yaitu seperti barang-barang obsidian, gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, beliung persegi. Dan masa Neolitikum ini berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi, dan mereka juga sudah mengenal sistem barter. Nah, benda hasil kebudayaannya juga sudah seperti yang kita lihat ya, sudah mulai halus pada kedua sisi, dan mereka ini mulai menetap di desa-desa kecil dan mulai memiliki komunitas petani. Nah, selanjutnya masa yang ketiga itu ada masa perundagian. Nah, pada masa perundagian ini di Nusantara itu kedatangan bangsa Detro Melayu dan Proto Melayu gitu. Mereka merupakan bangsa yang sangat terampil dalam pembuatan logam-logam gitu. Nah, masa logam di Indonesia ini terbagi menjadi masa tembaga, masa perunggu, dan besi. Nah, menurut bukti-bukti tertua berdasarkan temuan artefak, besi perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini juga mereka sudah mulai mengenal teknik pembuatan yang lebih baik lagi, yaitu teknik bivalve atau cetakan sangkup dan teknik cair perdu atau cetakan lilin. Nah, mereka juga setelah mengenal logam juga di sini mereka mulai mengenal pertukangan atau perundagian. Nah, salah satu contohnya itu adalah negara.
Oke, untuk bab 3 dirasa cukup ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.